ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Nanti Afan, anak buka tanya jawab dulu ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz menjelaskan kita bisa bermuamalah dengan orang kafir maupun orang Yahudi. Tetapi ini Ustaz, pertanyaan saya, kita beli produk yang hasilnya disumbangkan misalnya Israel, sementara Israel itu menyerang orang Palestina, itu gimana Ustaz? Hasilnya kita beli hasilnya produk itu disumbangkan ke Israel, orang itu orang Yahudi kan, sementara Israel menyerang Palestina orang Islam. Gimana Ustaz? Ya, baik. Pertanyaannya bagus sekali ini. Nah, begini. Dalam Islam itu harus didudukkan dulu hukum, penjelasan hukum itu. Boleh nggak kita ini bermuamalah ya dengan orang-orang kafir? Hukumnya bagaimana? Boleh nggak? Kan dalam Islam itu dibolehkan. Muamalah itu seperti jual beli salah satunya. Maka hukum ini itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Nah, ketika dibolehkan itu ya sesuatu yang memang sudah ditetapkan di dalam baik dalam Quran maupun dalam sunnah. Hadis-hadis itu banyak menjelaskan ya, maka kita dudukkan dulu hukumnya boleh apa tidak. Maka dalam Islam itu dibolehkan jual beli, termasuk kita bekerja ya, termasuk kita bekerja, bahkan bekerja di orang-orang kafir ya. Ada produk-produk tertentu yang memang produk itu punyanya orang-orang Eropa. Nah, Eropa itu dikuasai orang Yahudi, itu banyak orang Islam yang bekerja di PT-PT yang mereka punya. Tapi ketika dalam seruan boikot produknya orang Yahudi, tapi kok nggak ikut boikot, dia nggak kerja sama orang kafir yang memproduksi seperti itu juga, yang kemudian alirannya itu untuk membalas untuk membantai orang-orang Palestina, ya kan? Kadang-kadang suka aneh-aneh juga begitu. Nah, begini. Maksud saya begini, Pak. Jadi hukum itu yang pertama didudukkan dulu bahwasanya muamalah jual beli dengan orang kafir itu dibolehkan, silahkan. Ya. Nah, ketika dalam kondisi supaya umat Islam itu tidak diberikan beberapa sesuatu yang akan menjadi orang Islam itu terdolimi dari tindakan-tindakan orang-orang kafir, orang Yahudi, termasuk yang Bapak sebutkan di Palestina, maka himbauan ya itu harus dijelaskan bahwasanya begini, kita memang ya memboikot produknya orang kafir ya, tetapi sebenarnya ini dalam hukum Islam dibolehkan jual beli. Tapi dalam hal ini ya itu untuk sementara waktu dengan kondisi seperti ini itu harus ada penjelasan. Tapi kan selama ini tidak dijelaskan, boikot produknya orang-orang kafir, maka orang kafir ini akan kolab dan kemudian tidak akan bisa ini dan lain sebagainya. Tapi kenyataan juga nggak bakal ini, Pak. Anda lihat tuh sampai sekarang juga nggak ada ininya juga, ya kan? Karena dalam Islam itu sebenarnya sesuatu yang boleh jangan kita haramkan, ya, yang haram jangan kita halalkan, ya kan? Jadi ini harus dijelaskan. Maka anjuran kita mengatakan begini, lebih baik kita itu belanja kepada orang Islam. Nah, itu yang harus kita galakkan, belanja kepada orang-orang Islam, ya. Lebih baik kita itu belanja kepada orang-orang Islam, ya kan? Maka itu harus kita sebutkan seperti itu. Tapi jangan membuat hukum dengan mengatakan jangan jual beli dengan orang kafir. Maka itu salah. Karena apa? Karena itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, tapi jangan kemudian kita haramkan, ya kan? Kalaupun kemudian kita memboikot, ya harus diberitahukan juga hukumnya. Sebenarnya hukumnya enggak, kita itu dibolehkan kok jual beli. Tapi untuk saat ini, karena kita ini yang namanya manusia kan punya rasa empati dan lain sebagainya, maka kita
tidak mau jual beli, tapi kan nggak pernah disebutkan bahwasanya apa, dijelaskan oh ini nggak boleh kan begitu, oh ini dibolehkan tapi jangan jual beli dengan orang kafir, itu nggak ada penjelasan seperti itu. Jadi hukum itu ditempatkan meskipun itu pahit, kulil haq walau kana murron, ya, katakan sesuatu itu yang hak meskipun itu pahit, ya pahit nggak apa-apa, harus dijelaskan. Jangan kita membuat sesuatu yang halal kita haramkan, nggak boleh Pak. Nanti kalau soal itu kan itu nanti urusan ini kita kan jadi baper jadinya kan, ya kebawa perasaan, akhirnya apa, yang halal itu menjadi haram nantinya, ya kan, padahal itu sesuatu yang halal, jangan kita mengharamkan, nggak boleh Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam satu lingkungan masjid misalnya gitu, Iya. yang mayoritas Islam lah, ada satu tradisi misalnya 3:4 udah nyetel murotal misalnya gitu. Tiba-tiba ada salah satu rumah dijual beli orang non muslim, kemudian yang orang datang itu protes gimana kira-kira? Padahal udah Yang non muslim protes. padahal sudah tradisi selama ini udah berjalan sekian tahun misalnya, orang pendatang baru beli rumah misalnya dijual itu tiba protes yang baru kayak apa? Ya gini Pak, kita ini jangan, kita ini ada budaya-budaya yang keliru. Kita itu kalau orang lama pasti bener kan begitu kan? Nggak boleh begitu Pak. Nggak boleh begitu Pak. Oh, mau kadang-kadang orang yang punya rumah, nggak sudah punya rumah sendiri dengan yang kontrak pasti salah begitu. Enggak Pak. Jadi tetap aturannya itu bukan masalah dia ini lebih lama dulu masjid ini, terus sudah style murotal baru datang orang kafir protes, enak aja lo kafir main protes aja. Enggak. Jadi tetap nggak boleh Pak. Bukan masalah ini sudah lebih dulu lama, terus ada orang kafir yang di situ merasa terganggu dia protes, maka yang benar tetap orang kafir karena posisinya apa? Dia diganggu Pak, diganggu, ya. Jam 4 itu sudah style murotal, dia diganggu Pak, nggak boleh Pak. Ini bentuk toleran dalam Islam itu tidak mengenal ini orang lama, ini orang baru, terus apa namanya kebiasaan itu. Kalau kebiasaannya itu buruk Pak ya, mengganggu orang lain, maka nggak boleh Pak. Meskipun itu sesuatu yang menurut kita itu sesuatu yang baik. Style murotal masa dilarang, ya kan? Nggak apa-apa kan style murotal. Tapi kalau sampai mengganggu orang kafir, maka itu yang nggak boleh Pak, yang nggak boleh. Ya, jadi jangan dilihat wah ini baru kemarin udah main protes kafir lagi, ya kan? Nah, nggak boleh begitu. Kita itu kadang-kadang begitu Pak, orang yang lama dengan orang yang baru kadang di lingkungan begitu, merasa kalau yang lama pasti benar begitu. Kayak ibaratnya orang kaya sama orang miskin bawaannya salah mulu. Kalau orang kaya itu benar terus, nah begitu. Nggak bisa Pak. Ya, jadi nggak boleh begitu. Saya yang lebih ini. Orang baru belagu banget sih lu, nah begitu, nggak boleh begitu, tetap. Jadi tetap yang kebiasaan yang mengganggu itu yang salah, ya Pak ya, ya boleh. Jadi harus diberhentikan karena itu sudah bentuk mengganggu, apalagi sampai protes. Nggak protes aja, jangan kita sampai mendapatkan protes Pak, karena apa? Sudah mengganggu orang kafir Pak, nggak boleh Pak, ya kan? Termasuk nyalain petasan ini tahun baru itu kan mengganggu orang tidur Pak. Kita mau bangun jam 3 kan jadi waduh, akhirnya begitu terbangun jam 12 malam kan belum sholat malam Pak, jam 12 malam, ya kan? Ya bukan waktu yang ideal kan. Akhirnya apa, kita karena terbangun nunggu jam 3 mau bangun sholat, ketiduran akhirnya kan. Nah itu mengganggu malahan itu Pak. Ya wallahu a'lam bishawab. Ada juga yang mengatakan gini Pak, kalau soal agama, saya bukan apa biar lebih jelas, di ngerti agama juga. Kalau kita mengucapkan selamat Natal kelahiran Nabi Isa, itu ya boleh-boleh aja. Saya rasa itu aja Pak. Ya. Jadi kenapa mereka melakukan seperti itu? Bahkan mereka mengambil dalil, ya apa boleh anak sebut orang. Nggak apa-apa, anak sebut ya karena ini intern begini kan. Salah satunya Profesor Dr. Quraisy Shihab itu dalam
kitab tafsirnya Al-Misbah itu pernah ana baca. Juga termasuk beliau ini sampai kemana-mana, beliau memberikan penjelasan bahwasanya boleh umat Islam, bahkan wajib umat Islam itu mengucapkan Natal, karena Natal itu dinisbatkan kepada kelahiran Nabi Isa. Lalu kemudian beliau mengambil dalil surat Maryam ayat 33. Itu disebutkan ya, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Itu disebutkan artinya ya, wassalamu alayya, dan keselamatan semoga Allah limpahkan kepada diriku, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, ya, wa yauma amut, dan pada saat aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ini penggalan yang pertama ini yang disampaikan, wassalamu alayya yauma wulidtu, ya, keselamatan semoga Allah limpahkan kepada diriku pada hari aku dilahirkan. Nah, kalimat wassalamu alayya dan keselamatan semoga Allah limpahkan kepada diriku oleh Pak Quraisy Shihab ini ditafsirkan ya di dalam penafsiran kitab tafsir Al-Misbahnya itu menyalahi dari kitab-kitab tafsir para ulama seperti tafsir Al-Qur'anul Azimnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari oleh Imam At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi oleh Imam Al-Qurtubi. Terus termasuk ana juga baca dalam kitab tafsir Jalalainnya oleh dua Imam Jalaluddin ini, itu pun menjelaskan tidak sama dengan penjelasan beliau. Maka Quraisy Shihab itu mengatakan apa? Itu bentuk ucapan semoga keselamatan Allah limpahkan kepada diriku pada hari aku dilahirkan. Itu kata Pak Quraisy Shihab itu adalah ucapan tahniah. Apa ucapan tahniah? Ucapan selamat atas kelahirannya pada saat Nabi Isa itu dilahirkan. Ya, dan itu umat Islam yang menjadi umat yang juga mengakui selain Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Nabi Isa. Berarti umat Islam pun wajib mengucapkan atas kelahiran Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu Nabi Allah juga harus mengucapkan. Nah, ternyata ini berbeda penafsiran ini di dalam penafsiran para ulama ahli tafsir tadi. Nah, para ahli tafsir itu mengatakan apa? Wassalamu alayya yauma wulidtu, dan keselamatan semoga Allah limpahkan atas diriku pada hari aku dilahirkan, itu adalah ucapan tahiyah. Apa ucapan tahiyah? Ucapan tahiyah itu adalah ucapan doanya Nabi Isa terhadap dirinya pada saat dilahirkan. Itu Allah berikan perlindungan pada saat keselamatannya pada saat dilahirkan. Apa? Ternyata dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Isa itu pada saat dilahirkan itu tidak sama dengan manusia pada umumnya. Ya, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Maka seluruh anak Adam, kata Nabi, pada saat dilahirkan itu disentuh oleh setan. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim akan ditusuk oleh setan. Kedua rusuknya ini oleh telunjuknya setan, sehingga dia akan menjerit, ya, dia akan berteriak, kecuali Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan anaknya Nabi Isa. Sehingga wassalamu alayya yauma wulidtu itu adalah bentuknya adalah bentuk tahiyah, bentuk doa yang kemudian ya disebutkan oleh Nabi itu. Kemudian Allah selamatkan dari sentuhan setan tadi, bukan ucapan selamat atas kelahirannya yang Nabi Isa itu kemudian mengajarkan supaya mengucapkan selamat atas kelahirannya. Ini menyelisihi ya dari penafsiran para ahli tafsir. Maka orang yang seperti ini, Masya Allah, bayangkan beliau ini termasuk gara-gara membela anaknya yang nggak pakai jilbab itu nggak wajib. Coba bagaimana mungkin seorang muslim dan orang yang ditokohkan, orang yang katanya mempunyai ilmu, tapi kemudian menyelewengkan ilmunya. Apalagi kalau ini dengan keyakinan, bisa kufur orang itu.
Bisa kufur yang seperti itu sampai dia mengajak orang lain, mengajak kepada kekufuran, maka orang ini bisa kufur. Ya, bisa kufur ulama yang seperti ini. Makanya ulama-ulama liberal itu seperti juga anak sebut juga nggak apa-apa ini, Cak Nun umpamanya. Masa orang gara-gara mengucapkan selamat Natal itu menjadi kufur? Seperti beliau kasih logika, masa ada orang yang menirukan suara embek apa jadi kambing? Coba kayak begitu. Ini kan logika yang nggak masuk akal yang beliau memberikan contoh seperti itu. Bahaya ini kalau orang-orang liberal seperti ini, Pak. Ya Pak ya, ini akan bahaya. Orang Islam itu tauhidnya disuruh ngambang begitu. Nanti orang-orang nggak punya akidah, Pak, yang seperti itu. Nggak punya prinsip nanti jadinya. Ya, nggak punya prinsip. Nanti orang-orang nyembah berhala, nyembah pohon, nggak apa-apa asal keyakinannya masih nyembah Allah umpamanya begitu. Nah, buat apa kalau kemudian ayat-ayat Quran itu disuruh menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja? Ya kan? Ini banyak ulama-ulama yang seperti ini. Maka yang seperti ini hendaknya bertobat, ulama-ulama seperti ini. Makanya dalam Islam itu ada ulama su, ya Pak ya. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Ibnul Mubarak, inna min asrati sa'ah ayyul tamasal ilm indal asagir. Sungguhnya di akhir-akhir zaman itu nanti banyak orang yang mengambil ilmu agama ini dari al-asagir. Asagir ini apa? Orang kecil. Orang kecil ini yang kemudian disebutkan ahlul ahwa wal bidah. Orang yang mengajak kepada hawa nafsu dan mengajak kepada kebid'ahan. Nah, inilah ulama-ulama su ini, Pak. Ulama-ulama yang buruk, yang mengajak kepada hawa nafsunya. Ya, ini bahaya, Pak, yang seperti ini, Pak. Termasuk ya sekarang ini ada Islam Nusantara dan lain sebagainya. Maka ini orang yang seperti itu, Pak, bisa kufur, Pak, apalagi mengajak orang lain. Beda, Pak. Ya kalau dulu pada zamannya ya Umar itu bisa dipenggal lehernya, Pak, orang yang seperti itu. Dulu ada orang yang memalsukan hadis saja, Abdul Karim bin Auja. Ini pada zamannya Khilafah Al-Mahdi itu sekitar ya 160 Hijriah, Pak. Itu setelah meninggalnya Imam Abu Hanifah, lahirlah Imam Syafi'i. Itu ada Khilafah Al-Mahdi, itu menangkap orang-orang yang memalsukan hadis. Sampai ada satu orang yang namanya Abdul Karim bin Auja memalsukan hadis itu 4.000 hadis. Ketika akan ditangkap begitu dia dipenggal lehernya, Pak. Maka pada saat dipenggal lehernya dia mengakui, aku telah memalsukan hadis sebanyak 4.000 hadis. Ya, aku halalkan sesuatu yang haram, aku haramkan sesuatu yang halal. Langsung dipenggal, Pak, lehernya, Pak. Itu kalau pemerintahan Islam. Tapi ini kan pemerintahan bukan Islam. Ya Pak ya kita hormati saja itu ya. Cuman yang seperti itu kalau ditanya hukumnya apa kufur? Iya kufur, Pak, apalagi itu setingkat ulama, Pak. Bisa kufur itu, Pak. Ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ya, ana akhiri sampai di sini, mudah-mudahan ini menjadi manfaat apa yang ana sampaikan baik buat ana maupun buat antum, karena inilah pentingnya kita ngaji, kita belajar ilmu sesuai apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama yang ya lurus lah ya, ulama-ulama yang selama ini memperjuangkan di dalam akidah, tidak dengan ulama-ulama yang ya Pak ya, yang buruk, yang justru mengajak kepada umat Islam ini menjadi umat yang ragu terhadap akidahnya, terhadap tauhidnya. Maka ini nanti urusan Allah Ta'ala. Kalaupun tidak diadili ya di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan mengadili nanti di akhirat ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah, sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pada pagi hari ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.